Lebih dari setengah pasar furniture di Indonesia saat ini dikuasai oleh produk impor. Apakah brand-brand lokal ini benar-benar kalah dari China? Atau justru malah kita yang sebenarnya gagal beradaptasi? Strategi mereka itu masuk di industri yang sama, bekerja sama dengan baik untuk menekan harga. Tekan harga, biar pengusaha-pengusaha lokal ini kerepotan. Begitu mereka udah ngerajain pasar, harga baru pelan-pelan akan naikin. Ada beberapa yang sudah siap rugi untuk 10 tahun ke depan. This is new for me ya. Yang mana yang paling berbahaya? Ancamannya, produk impor, marketplace, atau si ownernya yang ngeyel? Gak apa-apa. Dan gue benci banget sama industri ini. Impor sekian belas miliar, barang gue ketahan, gue cash flow rusak segala macem. Ya. Gue affiliate, gue dapat sekian persen, gue nggak ada risiko sama sekali. Gak nyetok barang. Nggak nyetok barang, gue Iya. tinggal bikin konten doang, akhirnya jadi pure affiliator sekarang bro. Tapi kalau lu gak berbenah diri, you're gone man. Selamat datang di BSD Bisnis sama David Gan. Hari ini kita akan ngobrolin tentang satu industri yang sedang mengalami tekanan besar, yaitu adalah industri furniture. Lebih dari setengah pasar furniture di Indonesia saat ini dikuasai oleh produk impor. Jadi pertanyaannya adalah apakah brand-brand lokal ini sebenarnya benar-benar kalah dari China? Atau justru malah kita yang sebenarnya gagal beradaptasi. Hari ini kita akan ngobrol dengan Kendrick Wildani dari Gresco, yaitu brand office chair, dan beliau adalah salah satu orang yang setiap hari ada di lapangan menghadapi ini semuanya. So, selamat datang. Morning bro, apa kabar? Welcome. Thank you. So, bro, tadi kita udah lagi ngobrolin tentang pasar furniture. Yes. Lebih dari setengahnya sekarang produk impor, terutama China. Yeah. So, gimana menurut lu? War is over? No. Actually gue tahu ini will start sekitar 2-3 tahunan yang lalu lah. Ada beberapa brand dari China. Mereka approach kita untuk bantuin display di tempat kita gitu loh. Terus gue perhatiin, loh, lu masuk ke sini ngomongnya nggak ngerti. Pasarnya waktu itu mereka juga masih belum ngerti. Tapi mereka lumayan agresif gitu loh. Contohnya, Pak, ini barang gua, lu display deh, nanti kalau udah laku baru bayar. Oke, gua bilang. Terus abis kita belanja, what's gonna happen gitu loh. Oh, kita udah punya gudang sekian unit, kita udah punya armada mobil sekian unit, nanti kita yang antar ke customer lu. Gue kayak, gokil banget ini. Gue bilang gini deh, gue coba jual. Karena as a looks, harga itu sangat menarik sekali gitu loh. Cuman gue bilang sama mereka, gue coba kita tes pasar, tapi gue yang akan kirim sendiri ke customer gue. Gue mau lihat lah reaksi dari mereka gimana. Jalan sekali 2 kali, I think it lasts for about 3-4 bulan berikutnya. Dia langsung berubah regulasi. Kenapa tuh? Dia langsung bilang, Pak, sekarang kalau mau sama delivery kita kenain minimum order atau ada delivery fee, something like that lah, gue lupa. Kenapa? Karena mereka udah mulai dapat pasar ya kan. Oke. Why they need us anymore? Oke. Iya, kelihatan dari situ kan gitu. Gue bilang, oh ya udah nggak apa-apa. Kalau gitu ambil lagi aja barang-barangnya gitu loh. Jadi dijadiin batu lompatan maksudnya? I would say so. I would Okay. say so. But this is 2-3 years ago. Dan Dan sekarang udah mulai makin agresif lagi gitu loh. Ya, gitu. menurut lu dari ini semua yang paling terdampak nantinya siapa? Apakah kayak lu sebagai pabrik, distributornya, retailersnya, siapa yang bakal paling terdampak? Secara tidak langsung semuanya ya menurut gua bro. Jadi kalau kita lihat sekarang, tadi gua bilang lebih agresif. Gue lagi kalah beberapa project lah beberapa waktu ini ya. Jadi gue akhirnya menjadi riset sendiri. Ini kenapa nih gue kok jadi kalah di project ini, kalah di project ini, and so on. Dan ternyata ada beberapa brand yang buka toko di sini. Kita cari tahu lah ya. Oh, lu kerja sama PT siapa dimasuk ke Indonesia? Ini furniture juga ya. Terus dia bilang, oh enggak, kita langsung dari pabrik dari China kok. Oh. God damn gitu loh, lu agresif sekali gitu ya. Iya. Jadi gue ngelihat kalau mau ngomong dampak, suka nggak suka, mau nggak mau ini pasti kena semua. Mulai dari principal, mulai dari distributor, even dari retailer, karena mereka ngekat gap di sana gitu. Distributor di-cut, langsung aja factory to customer. Pada akhirnya kalau misalnya kita ngomong orang-orang di bagian factory, ya kira-kira mereka pasti akan paling bertahan.
Ya. Tidak semudah itu nutup pabrik kan. Ya. Nah dari semua chain ini berarti siapa yang paling akan dikorbankan? Wah, aduh, agak susah nih jawabnya kalau pertanyaan kayak gini, gua agak susah nih. Tapi again, gue nggak bisa ngomong siapa yang paling terdampak. Gue cuman bisa bahas semuanya pasti akan terdampak gitu loh. Kita tahu lah retailer furniture yang gede-gede dari sekarang. Mereka aja terdampak gitu. Ada yang udah even maybe udah IPO mau IPO itu kena semua pasti dengan mereka masuk gitu loh. Tapi ya as a principal kita punya klien, ada yang B2B, ada B2G, kita selalu support mereka lah, reseller kita, kontraktor, designers gitu loh. Kita selalu dorong ini pakai kita lah gitu loh. Kenapa pakai kita? Dadada. Kita mau push mereka. Jadi kita bukan mau bunuh mereka, tapi kita mau support mereka lah. Oke. Itu. That's good. Dan ini kan bukan cuma industri furniture sebenarnya. Kalau kita tahu kan keramik juga sama, kaca kita ngobrol juga sama, ya kan. So banyak pressure. Tapi industri lain juga banyak yang diserang sama China. Menurut lu itu sebenarnya lebih kepada memang mereka yang kuat banget atau kitanya yang terlalu banyak alasan sih pemain-pemainnya? Ini pertanyaan menurut gue very interesting ya bro. Karena perubahan ini kan terjadi di last 2-3 years lah, would say, yang lebih agresif. Mungkin hit hard kalau lu masih ingat. Tanah Abang waktu itu pada demo-demo ada textiles. Itu berapa banyak tuh pum PHK semuanya and so on. Gue lupa ya tahun lalu Pak Luhut, correct me if I'm wrong, nanti kita coba backtrack, dia ada bilang ya ciptakan kompetisi yang inilah untuk yang sehat lah untuk pengusaha Indonesia. Gue lagi nonton tuh berita itu, gue langsung kayak damn. Ini dia ngomong walaupun sakit, tapi ada fakta di belakang itu. Apakah pengusaha-pengusaha atau prinsipal ya, atau pabrik-pabrik prinsipal di Indonesia itu lumayan comfortable the last tens or decades gitu ya. Ya begitu kita begitu kompetisi dari luar masuk, ya kita harus mulai berbenah sih. And abis Pak Luhut ngomong begitu, cuman 2 opsi kan. Lu either nyalahin regulasi, lu nggak bisa begini, atau lu juga sambil berbenah diri. Karena regulasi juga nggak sepenuhnya on our side. Begitu mereka buka keran, mereka masuk, kita juga pasti akan kena. Tapi kalau lu nggak berbenah diri, you're gone man. You're gone. Maksud gue bertanya itu adalah jangan sampai para pemain ini, para principals ini punya mindset kayak ojek pangkalan kan. Ojek pangkalan begitu ada Gojek, pokoknya kami menolak Gojek gitu. Tapi you cannot block the innovation kan. Tapi memang ada part juga yang kita tahu, ya regulasi itu harus ikut mendukung kita lah. Karena kalau misalnya regulasi nggak mendukung kita kan juga susah. Agree. Kita di press di sebelah sini, sementara yang di sebelah sana itu kerannya dibuka. Betul. Abis-abisan ya kita juga susah kan. Setuju. So it's gotta go both way ya menurut gua. Jadi begitu kita kalau kita nggak berbenah diri tapi government regulasinya benerin, lu juga nggak akan grow. Tapi kita udah berbenah diri, regulationnya ini ya kita harus grow-nya both ways lah, both side. Tapi kalau misalnya gini, gue nanya, let's say ada, ini cuma bermain, this is just imagination ya. Kalau misalnya ada regulasi bilang produk China nggak boleh masuk sama sekali, masalahnya kelar nggak menurut lo? Ya ini yang again jadinya kan kita gak mau move on juga ya menurut gue ya. Kita gak mau berkembang juga ya. When they came in, kalau mau ngeliat ngambil negatif ke kita sebagai prinsipal, wah gue listing lo sampai besok juga gak kelar-kelar bro. Sakitnya ada di mana-mana aja gitu. Tapi kalau kita ngambil positifnya, lo nih udah enak nih 10-20 tahun yang lalu jadi pabrik di sini, ada distributornya yang bantuin jualan, dada. Ya ini saatnya lu berbenah sih gitu loh. Tapi ya kalau lu nanya gua wish gua apa, ya of course sebagai prinsipal kita mau kompetisi ada tapi yang sehat. Betul. Gitu, kita pengennya fair play. Ya kan. Mereka masuk banjirin pasar. Jujur kalau lu nanya gua sebagai furniture industry ya, kalau kita lihat tekstil itu sakit bro. Wah itu juga tuh sakit bro. Itu mereka juga sakit gitu loh. And what can we do gitu kan, selain support teman-teman pengusaha di Indonesia gitu. That's what we can do best gitu. Ada nggak sih hal tentang produk China yang banyak orang nggak tahu how they play
the game. Wah, ini kita pernah ngobrol ya. Boleh dong, saya mancing dong. Iya. Ini seru bro, ini seru. Gue couple weeks gue ngobrol sama cousin gue yang bergerak di industri yang juga lagi mau mulai start diserang sama pasar dari luar ya, kayak dari China. Jadi lucunya pas dia ngobrol sama orang pengusaha ini, si pengusaha bilang, kita itu rencananya nih sama teman-teman yang di industri sama. Gue nggak tahu lah dia dapat info dari mana ya. Sorry, gue mungkin misinfo Distorsi salah lah ya. Iya. Cuman basically dia taunya itu adalah strategi mereka itu masuk di industri yang sama, bekerja sama dengan baik untuk menekan harga. Mereka ini maksudnya para pemain dari luar negeri. Dari luar negeri, masuk tekan harga dulu. Ya ini bisa benar, bisa enggak ya, disclaimer ya. Tapi gue ngobrol seperti itu, tekan harga, oke. Biar pengusaha-pengusaha lokal ini kerepotan, oke. Begitu mereka udah ngerajain pasar, harga baru pelan-pelan akan naikin. Cuman pengusaha-pengusaha lokal ini mau ditekan-tekan dulu gitu loh. Ya, lihat siapa yang survive, siapa yang enggak, siapa yang harus diajak kerjasama and all that gitu loh. Dan funny story, last night sebelum gua kesini bro, gua ada cuplikan dari Instagram. Nanti I'll share it to you. Gue lupa tadi share ke lo sebelum ini. Jadi ini orang China bro, ada di Indonesia. Dia ngomong, oke, lu kalau mau masuk ke e-commerce Indonesia, bla 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 bla, begini caranya. Sampai at the end tiba-tiba dia sendiri bingung, ada temennya dia. Gue lupa sehari apa sebulan ya 20.000 paket bro. E-commerce, di e-commerce jualan. Lu gimana jualan bisa sampai 20.000 pack gitu. Ya gue jual rugi aja. Wah gila. Ya kita ambil harga termurah aja dulu gitu. Ya dia nggak cerita ya apakah dia melakukan itu buat naikin brandnya dulu atau buat ngerontokin kompetitornya dulu atau supply dari sana itu lagi banyak daripada di sana juga nggak laku, ya dia banjirin barang aja di Southeast Asia, di Afrika and all that gitu. Oh ya udah cara lu begitu. Ya udah deh gue ikutin cara lu. Lu turunin ke sekian, gue turun sekian. Turun lagi. Just to get the Ada beberapa yang sudah siap rugi untuk 10 tahun ke depan, bro. Lebih gila lagi. Iya. Apa namanya? Principle atau barang dia trader? Principle. Iya. Jadi saya nggak mau sebutin industrinya ya, tapi saya yakin bukan cuma saya yang denger lah. Ada beberapa pemain di luar yang kalau saya ngomong ada beberapa brand yang waktu masuk ke Indonesia mereka sudah nyatakan mereka ready untuk rugi selama 10 tahun ke depan. Orang yang tahu industri itu apa pasti udah tahu yang saya maksud apa. So there's some part and some industries yang udah memang akan facing that threat and that pressure gitu ya. Gila. This is kalau 10 tahun this is new for me ya. Tapi back in the days kalau kita ngomong waktu gue masih baru mulai masuk ke bisnis ya, diajarin sama parents gue second gen di company. Mereka selalu bilang bahasa kasarnya ya, lu ke pasar beli daging, si tukang daging itu motong daging ya, kalau nggak ada untungnya dia nggak akan motong. Ngapain dia motong? Ini bahasa peribahasa zaman dulu, lebih kasar sebenarnya. Cuman gue terjemahin yang lebih halus. Ya kita harus ada profit lah kalau kita mau dagang gitu loh, ya kan. Dan sekarang as you said, dia udah ready 10 tahun. Sebenarnya model ini nggak baru bro. Kalau misalnya lu ngelihat dari beberapa startup, beberapa tahun waktu startup booming, banyak dari mereka kan juga promo, bakar duit dan lain sebagainya. Istilah bakar duit bahkan ada indicator perusahaan-perusahaan startup yang namanya burn rate kan. True. Berapa banyak dan berapa cepat lu bakar duitnya. Benar. Benar. But I mean kalau startup ya ini beda perspektif ya. Tapi dari gua disiram duit, gimana caranya gua mesti dapat pasar, ya gua bakar lah bro. Bukan duit gua dalam tanda kutip ya. Betul. Iya, tapi kalau begitu lu udah duit lu sendiri bro, lu burn segini dong. Waduh, ini gaji 5-6 manajer gua nih gitu loh ya kan. We have mouth to feed gitu and all that. Tapi ya itu beda menurut gua perspektif dari gua sih seperti itu. Berarti di sana ada yang siram jangan-jangan ya? Lu ngomong dari sana nyirem bro. Ini kalau misalnya dia punya stok di sana millions of US dollar dan itu stuck di negara dia. Terus dia kirim ke dibagi ke beberapa negara di Southeast Asia dan Afrika. Menurut lu nyirem apa enggak? Ya bisa nyirem juga ya. Tapi bukan dalam bentuk uang. Dalam bentuk uang gitu loh. Ini karena they have production capacity but the market is just too small.
ya kan? Exactly, agree. Ya, jadi Agree. ya mereka harus buang barang jadinya. Exactly. Ya. Jadi nyiremnya konotasinya dalam bentuk barang kan gitu. Dan lu bayangin bro, barang udah sampai di sini worth miliaran, terus tiba-tiba nggak gerak aja 1 minggu 2 minggu, lu pasti kebakaran jenggot men. Betul. Mendingan oke, cut Ya. gitu. Jadi kita jadi tempat cuci gudang. If you wanna look it that way, yes. Tapi bener gak sih, maksudnya kalau misalnya di sana production capacity-nya udah kegedean, marketnya nggak ada, terus dibuang ke negara-negara kayak kita, berarti kita negaranya jadi tempat cuci gudang dong. Yap. Sama aja kayak barang Tanah Abang, kalau nggak laku ya kan, jual murah, yang penting barangnya habis, ya itu kan cuci gudang namanya. Yap. Tapi dari ini semuanya, lu ngelihat pressure paling tingginya itu di mana sih? Is it on the customer perception atau di distributionnya, di kemampuan produksi lu, di mana pressure-nya paling gede? Wah ini satu-satu ya bro ya. Kalau kita ngomong dari segi customer, gue jualan ke mereka, kenapa lu harus beli sama kita instead of beli sama brand-brand baru ini. Ini cuman perspektif gue sebagai principal ya bro ya. Mereka itu banyak barang yang memang sudah ready. Jadi kalau lu mau pilih barang option pun ya cuma itu doang. Ada sih yang udah mulai jual custom, cuman mereka butuh lead time untuk produksi, kirim ke sini and so on gitu loh. Ya di sini gue sekarang coba untuk masuk pasar, lu custom aja gitu loh. Mesin-mesin kita udah lumayan canggih. We can do it in a shorter period of time. Lu bisa customize. We can get it to you as soon as possible gitu loh. Jadi kita coba untuk fill up that gap right now. Oke. Tapi kalau dari sisi distribusi, gue melihat bahwa kita punya thousands of islands man, tens of thousands of islands di Indonesia. Nggak akan segampang itu untuk mereka masuk dan langsung distribute ke satu Indonesia. Where we've been around in the industry for the last berapa ya berarti ya 16 years, 15-16 years, dan kita udah punya akses ke distribusi dari Aceh sampai Papua gitu. Nah dari segi prinsipal ya kita harus beresin internally lah, dari orang, dari produk, dari machineries and all that untuk fill up all the needs gitu sih. Dari sisi customer perception gimana? Karena kan lu tahu sendiri barang-barang furniture dari China begitu dipegang. Build quality segala macam. Dulu kita taunya produk China itu produk murah jelek gitu kan. Sekarang kalau ngelihat furniture dari sana bro. Nah, how do you think? Customer kan ada beberapa tipe ya bro ya. Jadi ini lucu juga sih. Kemarin tuh gue sempet jualan. Gue sendiri yang kebetulan jualan ke klien. Pak, kenapa bentuknya mirip-mirip? Dia 300, Bapak 700. Hampir 2 kali lipat. Bu, dari lihat gambar aja saya udah bisa lihat busanya dia lebih tipis. Ini kursi kantor ya by the way bro ya. Busanya dia lebih tipis, kita bisa ngelihat tangannya dia jauh lebih kecil. Ibu coba tanya deh, kalau ibu mau warna hijau gitu misalnya, bisa apa enggak gitu loh. Sebenarnya di kita, Bu, lu punya option colors, we'll deliver it in 2 days gitu. If we can deliver tomorrow, we'll deliver it tomorrow gitu. Kita ada warranty and all that gitu loh. Jadi if you worry about 300.000 in the gap dan ibu willing to take that back, go for it gitu. Gue ngomong gitu. Oh ya udah. Ini lucu juga. Akhirnya dia beli online bro. Dan dia beli yang murah. Tiba-tiba 2 bulan lagi, 3 bulan lagi telepon gue. Wah lu bener pak. Dia bilang, gue ngambil sama lu deh, satu kantor gue pakai barang lu semua deh please gitu. Ya udah oke gitu. So let the market decide. Ini banjir nanti pasti market akan lebih smart lah. They're very smart. The market's very smart. Jadi mereka akan pick which one is which. Marketnya juga harus semakin cerdas. Yes. Bahkan kalau kita bilang di furniture yang kalau misalnya ada lastnya 1 titik sama 2 titik sama 4 titik aja kan udah beda harganya sebenarnya. Dari sisi harga jual kan. Setuju. Ya kita ngelihat kadang ada yang bagus penampakan dari luarnya tapi masa pakainya sangat-sangat sebentar ya. Setuju bro. Setuju. Dari sana banyak orang yang bilang bahwa good quality itu pasti menang. Tapi kan tadi kita ngelihat banyak yang secara looks kurang lebih mirip tapi quality-nya jelek dan lain sebagainya. Pendapat lu dari situ gimana? Nah kalau lu ngomong seperti ini balik ke budget
menurut gue ya, balik ke budget dari masing-masing pembeli bro, menurut gue. Funny story, gue kebetulan kemarin itu ke mall, ya gue jarang ke mall lah. Kemarin bawa anak lagi liburan ke playground. Lu ke mall sekarang, berapa banyak orang yang keluar dari retail store dan bawa nentengan belanja? Gue merasa waktu itu gue ngecekin sekilas begitu doang, mungkin gue salah lah. Itu dikit sekali bro. Kalau yang makan banyak. Restoran F&B rame lah, ada ngantri-ngantri segala. Cuma bawa kantong belanja itu nggak banyak menurut gue. Pergi lagi ke mall berikutnya, kok sama pattern ini happen. Gue nggak ngomong semua mall. Gue tahu ada beberapa mall yang orang masih mampu belanja. Tapi balik ke pertanyaan tadi, kalau dia lagi pegang duit dan dia mau something good for himself atau herself, dia pasti mau quality yang bagus dong, gitu ya. Tapi budgetnya nggak ada bro. Tapi dia butuh. Dia mau ambil produk yang bagus, nggak ada budget, ya karena nggak ada budget ya udah deh, gue ambil yang ini ada yang 300.000 nih di online gitu kan. Dan ini panjang bro, dan ini bisa sampai ke B2G kita juga yang business to government juga menurut gue. Anggaran sekian, tiba-tiba efisiensi. Mau nggak si user tuh beli barang yang bagus, warrantinya oke, and so on. Mau bro, mereka juga mau kantor mereka bagus. Tapi kena sunat ya mau gimana lagi, akhirnya ngambil barang yang lower price with the lower quality I would say. Padahal kalau misalnya kita bilang kan, gue pegang istilah yang disebut dengan buy nice so you don't buy twice. Lo juga sering dengar itu. Kadang kita kalau misalnya ngejar anggaran dengan kualitas yang di bawah juga kan akhirnya kita jadi habisnya 2 kali. Very true. Nah, menurut lu dari principles brand lokal dan lain sebagainya, teman-teman kita lah yang bermain di industri, sebenarnya dari mereka apa kesalahan paling sering buat para principal dan brand lokal kita? Waduh, gue nggak bisa ngejudge kesalahan orang. From your perspective. Kalau di industri gue nggak jarang ini ya bro, jarang ketemu ngobrol lah, kita ada ketemu tapi jarang sekali. Tapi yang gue ngelihat ini, gue baru ngobrol sama beberapa factory owner, ada yang plastik, ada yang beberapa lah prinsipal lah gitu loh. Tapi kalau kita track back, ya karena belum ada kompetisi yang sesungguhnya menurut gue, kalau dari gue internal, gue merasa bahwa selama ini kita lumayan nyaman nih gitu loh. Kita udah set up distribution channel sekian lama, sekian banyak. Kita udah set up database sekian lama, sekian banyak gitu loh. Jadi lu merasa bahwa it's gonna come again gitu loh. Ini sih dari gua aja lah. Gua kalau industri lain, prinsipal lain gua nggak bisa ngejudge mereka lah, no one bro. Dan malam itu abis yang tadi gue balik ke Pak Luhut ngomong, ya kita bikin kompetisi yang fair lah. Padahal dia mungkin nggak ngomongin industri gue, industri kita mah kecil bro, furniture. Dia mungkin ngomong yang mungkin tekstil, otomotif, you name it lah, yang huge gitu loh. Tapi begitu gue denger dia, wah itu gue tidur kayak jam 3 atau jam 4 pagi itu. Overthinking ya? Iya udah mikir kesalahan gue 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu 15 tahun yang lalu kenapa gue gak start begitu, udah gitu langsung bikin. Jadi yang gue cari adalah kesalahan di perusahaan kita dulu waktu itu. Oke, justru malah reflektif ke dalam ngeliatin apa yang harusnya gue perbaiki gitu ya? Kalau gue lihat begitu, lu mau nyalain orang menurut gue gak kelar-kelar lah. Apalagi government lu salah-salahin. Oh inilah itu, lu harusnya begini. We're nobody lah gitu. Kecuali lu duduk di kursi DPR, lu punya suara, lu bisa ngomong, baru kita ngomong kan. Tapi kalau misalnya kita sebagai pelaku industri aja ya, it's out of our control, right? It's out of our control. Tadi yang lu ngomong 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Kalau lu dikasih kesempatan untuk bangun bisnis ini dari nol lagi hari ini, apa yang akan lu lakukan secara berbeda? Ujung-ujungnya mungkin sekarang ada di tangan customer ya, ada di market ya. Kita lihat survivor sekarang adalah pengusaha-pengusaha yang jago ngulik di bisnis yang berhubungan langsung dengan customer. Menurut gua retails baik online ataupun offline, pada saat mereka punya tempat atau toko yang very strategic, mereka punya database yang bagus, ya mereka tinggal ngulik dari situ aja sih.
online juga seperti itu. Mereka udah mulai masuk ke, kita udah lihat banyak ya kayaknya prinsipal itu jualan ke customer langsung ya. Direct to customer. Dari itu customer ya. Kalau lu buka marketplace salah satu yang gede, lu buka, kok dia udah ada official store-nya nih. Padahal lu kalau lihat 10-15 tahun yang lalu, they rely on the distributor kan, gitu loh. Bahkan live TikTok juga sekarang kan ada beberapa yang langsung brand owner yang langsung live di TikTok. Yes. Iya. Jadi menurut gue sekarang ya langsung ke customer oriented lah ya, gitu loh. Kalau dulu kan kita masih harus, bukan dulu sih, even sekarang dulu juga masih supporting banyak distributor kita gitu. Ya kita pikirin mereka punya toko, mereka punya anak buah, mereka punya mobil. Kalau kita kasih margin mereka nggak cukup, mereka nggak bisa survive. Kalau mereka lagi ada project tiba-tiba, Pak ini projectnya gini nih, gue boleh nggak minta tambahan bonus lah gitu loh. You know those kind of thing yang kita harus mikir, ya kan? Dan sekarang pemikirannya kan kalau prinsipal gue lihat udah beda nih. Customer maunya apa nih? Ini beli 3 gratis 1 kayaknya asik nih gitu. Boom. Langsung shoot up. Gue bakar ads segini bisa boom shoot up gitu kan. I think that's the next kita meta ya bahasanya. Meta ya. Anak gaming banget ya. Next meta ya. Yang semua kita lagi di debuff semua nih. Iya. Jadi more into customer oriented. I would say so. I could be wrong tapi gue nggak mungkin kelihatan situ. Ini pressure-nya kan lumayan banyak ya bro ya. Jadi mulai dari tadi kita bilang produk impor, sekarang juga ada marketplace yang banyak yang jerit juga lah di marketplace. Tapi menurut lu yang mana yang paling berbahaya? Ancamannya produk impor, marketplace, atau si ownernya yang ngeyel? Nggak mau berubah. Waduh. Ini ancamannya kan ya. Betul. The biggest pressure. Jangan ngomong jangan orang lain ya. Lu dulu deh. Iya. Intinya kalau gue nggak mau adapt, we're gone. We'll be vanished from the market. Oke. Ya, kalau kita udah sempat ngobrol banyak juga ya bro ya. Itu kan insight lu juga banyak kan, ide-ide lu juga gokil kan. Thank you. Jadi it's about to change lah, to be adaptive to the market menurut gua. Oke. Jadi justru malah yang paling pertama adalah itu dulu, baru kita ngomong keluar kan. So. Karena banyak, gue ketemu orang selalu ngomongnya pressure-nya dari outside pressure dulu. I see. Padahal di dalamnya yang banyak diperbaiki gak diberesin dulu. Gitu kan. Makanya gue nanya, bener gak? Bahwa harusnya dari sisi owner dan manajemen internal dulu kita beresin and then we fight out. Gitu. On my side that will be better. Oke. And then gue mau nanya nih. Apa keputusan bisnis paling mahal untuk Grassco? The most expensive mistake. Mistake ya? Mistake ya? Gua waktu itu sebelum COVID, gue masih inget, gue udah ngobrol sama komisaris sama komisaris kita, sama istri, karena ini kan masih family business ya. Jadi kita ngobrol waktu itu, gue bilang we have to invest in people. Gue juga ngobrol sama beberapa manajer dan director gue, we have to invest in people. Jadi dan waktu itu we didn't take that seriously. Salah gue juga, karena padahal gue udah ngomong itu ke mereka, tapi gue nggak follow through ya. Nggak follow through gitu loh. Dan akhirnya we lost some good people juga. Dan sekarang untuk mendapatkan good people ini udah nggak segampang dulu lah. Gue bisa ngomong itu. Terutama next gen nih apa nih yang lagi running? Next Gen Z gitu ya. Dan Alpha nextnya. Sekarang Gen Z udah lagi masuk ke. Sorry, maksudnya sekarang, bukan next sekarang. Sekarang sorry. Yang kita harus lihat yang lagi mulai mau berkembang masuk Gen Z kan. Menurut gua mereka punya karakter yang sangat-sangat unik gitu. That we don't see it before. Dan apakah kita ready untuk adapt ke mereka gitu. Lu bayangin jutaan Gen Z bakal jadi profesional masuk ya, dan abis itu perusahaan lu mau adapt apa enggak nih sama karakter mereka gitu. Ya kan? Don't get me wrong, di perusahaan kita masih ada, kalau gua nggak salah hitung 10-15% yang udah ikut kita, itu udah more than 15 years. Wow. Mereka udah di top level management sekarang.
more than 15 years. Terus berikutnya ada yang di atas 10 tahun, I'll say about 20-30%. Yang di atas 5 tahun mungkin 18-90%. Jadi kita punya 10-20% itu yang pop keluar masuk. Nice. Dan untuk nge-replace ini sekarang it's not as easy. Iya. If I did it 10 years ago, mungkin ini akan jauh lebih baik lah. Yeah. Gitu. That is the most expensive mistakes ya. Gak follow through. In people. Yep. 10 tahun yang lalu. Yep. Sekarang the most expensive decision apa? Yang benar-benar satu decision itu shifting all the business. In a good way ya? Iya. Kalau lu ngomong by rupiah atau by value of money, sekarang kita lagi restructuring facilities kita. We knew our mistake. Gue merasa kita terlalu comfortable the last 10-15 years. Dan sekarang untuk ngelawanin the bigger competition, ya kita harus secara teknologi, secara manajemen orang tadi gue bilang, secara produk itu harus diperbaiki jauh sih menurut gue. So right now we're restructuring and of course as your help also. Thank you. dari input dari Bro David. Jadi ya kita mau coba jalan itu sekarang. Thank you. Yeah. Lanjut ya. Tadi kita ngobrolin tentang brand impor kita bilangnya atau produk impor. Ya. Gue mau balik ke situ sedikit. Go. Tadi kita ngomongin tentang harga salah satunya, persepsi customer dan juga harga kan, yang lu bilang tentang 300.000 dan 700.000 tadi. Ya. Dari harga sebenarnya itu banyak brand lokal tuh yang nyalahin produk China itu, mereka bilang terlalu murah harganya, gitu kan? Apakah benar-benar masalahnya itu memang soal harga? Kalau dari persepsi lu? Like it or not, sebelumnya gue juga tadi ada ngomong, ya karena budgetnya nggak ada, mau nggak mau perangnya di sana kan ya bro ya. Menurut gue ya bro ya. Mungkin nggak cuma di industri gue lagi. Again, kalau kita ngomong textile yang got hit hard couple of years ago, wah lu yang tadinya ada konveksi, beli bahannya juga masih lokal, tiba-tiba masuk sekarung, berat, cuman berapa duit tuh gitu ya. Ya begitu pasar datang ngelihat loh kok yang ini sekian, yang ini sekian. Kalau Tanah Abang kan gue tahu ya, banyak orang dari luar kota datang langsung ambil kirim ke daerah-daerah mereka masing-masing kan. Ya ini gapnya jauh banget gitu. Gue ambil yang murah jual ke sana gitu. Lalu kita ngobrol fashion, ngomongin tentang teknologi kan ada beberapa juga machineries yang dari China. Datang tuh beberapa pemain lama. Mereka cerita, konsumennya bilang bahwa mereka tahu produknya itu lebih tidak bagus. Tapi harganya itu jauh, sehingga mereka prefer untuk beli dua. Oh yang satu yang European standardnya, satu Chinese punya gitu ya. Jadi misalnya ada European standard harga 100 gitu ya. Terus yang ini ternyata tiba-tiba harganya 30. Ya udah gue beli, gue tahu dia lebih tidak panjang umurnya, gue beli dua deh. Iya. Ini lumayan lucu juga. Jadi kemarin pada saat kita coba riset tentang machineries, ternyata nomor satunya atau top 3 lah, kita top 3 brandnya di mesin kita gitu ya di China, ternyata emang udah canggih banget bro. Udah canggih banget gitu. Dan harga dengan European tuh udah lumayan jauh gitu. Betul. Tapi kalau lu ngomong yang B-tier atau C-tiernya yang dari situ, jauh udah gapnya. Udah gapnya udah jauh. Kita ngomong European sama Japanese standard lah ya. Beda jauh. Udah lebih jauh gitu. Menurut lu apa satu hal yang harusnya berhentikan, kita bilangnya? Apa satu hal yang harusnya diberhentikan oleh sebagian besar pelaku industri furniture di Indonesia? If there is only one. Diberhentikan? What you need to stop? Contoh maksudnya apakah regulasi No. atau? Jadi maksudnya gini, kita harus stop untuk jualan di marketplace. Contoh ya, kita harus mulai stop untuk pakai bahan baku impor. Kita harus itu stop. Ya, What one thing that need to be stopped? Gue nggak bisa bilang should be stop or not, karena gue tahu ada beberapa pabrikan yang lain juga hidup. Cuman gue bakal fokus ke yang masalah import bahan baku itu tadi bro. Jadi gue bikin regulasi beberapa tahun lalu bukan regulasi lah, bikin semacam SOP lah buat internal gue. Kalau kita masih bisa ngambil dari lokal ya, jadi secara harga secara udah pasti mereka kalah lah. Tapi kalau gapnya itu nggak terlalu jauh dan kualitasnya itu juga tergolong baik,
ambil lokal deh. Mhm. Itu salah satu SOP yang gue buat untuk tim-tim merchandising gue. Karena I'm not trying to be patriotic, tapi that's one of the way supaya si perusahaan-perusahaan lokal ini bisa survive. Gue tahu what the struggle is. Ya. Kita juga di offer contoh ya, misalnya let's say spare part itu busa lah bro, busa. Kemarin itu kita sempat ke China lihat-lihat what's going on there gitu loh. Oh ini harganya segini, gue liat god damn ini udah sama ongkos kirim, udah sama pajak, dada, ini harganya masih lebih murah daripada local supplier kita gitu loh. Yeah. Akhirnya tetap decision gue adalah ambil lokal gitu loh. Jadi ya selama si lokalnya ini juga mau supportive sama kita, support kita pasti akan support mereka. That's one of the thing that karena kalau lu ngomong harus stop semua bahan baku gak boleh import, gue tahu lah ada bisa juga dan prinsipal lain juga ada yang make advantage out of it juga gitu. Yeah. Jadi tapi from our end ya kita caranya seperti itu. Oke, jadi kalau masih ada opsi lokal yang nggak jauh beda, mending ambil lokal aja. Mendingan ambil lokal aja. Okay. Kita juga disupport sama salah satu klien besar kita. Sebelumnya mereka import barang, terus kita introduce ourselves to them, dan kita kasih pengertian lah, lu import barang jadi satu kontainer bisa muat berapa sih gitu ya. Kedua kalau ada defect, trouble, problem lu gimana, solusi lu apa gitu loh. Ya, terus habis itu kalau lu mau ada servisan, warranty, lu gimana segitu jauh gitu loh. Yeah. Terus kalau lu mau custom warna ini itu lu gimana gitu. Jadi kita ngobrol lah waktu itu, kita ngobrol panjang lebar lah. Ini udah pas habis Covid, terus mereka kayak oke, kita coba lokal gitu loh. Yeah. Tapi gue bilang ya jujur workmanship kita, supplier lokal kita itu pasti ada limitationnya, gue bilang gitu loh. Tapi selama lu bisa terima limitation ini, dan lu mau ngajarin gua Asian kan kita beli sofa ya, waktu itu beli sofa gini bisa begini. Ya udah kita develop bareng yuk gitu. Gue juga belum nih jujur nih kalau bikinnya sampai sekeren ini atau seaneh ini gitu ya. Ya udah kita develop bareng ya kan, tapi lu jangan kasih gua MOQ deh. Kita mulai low volume dulu, ayo gue bilang. Oke. Sedangkan kalau supportive itu ya. Supportive kan kita saling support dong dirinya dong kan ya. Jadi kita bisa, dan makanya gue kenapa dari situ gue bilang kita support pengusaha-pengusaha lokal juga dong nih gitu. I feel helped, I feel blessed they did that to me, dan I think it's time for me to do with the rest of the support. Berarti kalau misalnya ada brand furniture atau brand home living yang mau produksi di lu, memang bisa dong berarti. Bukan bisa. Lu bukan hanya produksi untuk brand lu sendiri dong berarti. Yes. Kita ada beberapa companies, jadi ada yang memang our brand Graceco itu fokusnya di office furnitures. Kita juga ada yang OEM ya gitu. Yeah. White label. Ada yang white label juga di kita. Yeah. Satu pertanyaan gini, tadi lu bilang lu udah main ke China dan lain sebagainya. Yep. Kalau dari sisi pricing dan yang tadi kita udah ngomong semuanya, kenapa lu nggak impor aja? Ya again, tadi yang gua ngomong itu kalau bahan baku don't get me wrong, masih ada barang jadi ya. Barang jadi. Yeah. Kenapa lu nggak impor aja kalau gitu? Gampang. Ya, makanya itu yang menurut gua ya tinggal lu mau import atau lu mau support local vendor saja sih. As gua ngomong easy ya, cuman ya di gua pokoknya kita lokal aja deh. I'm not trying to be patriotic once again, tapi kalau bukan kita yang mulai, yang lainnya juga pasti akan berasa. And I hope supplier gua akan gitu lagi nih ke supplier-suppliernya dia gitu loh. Udahlah, gua ambil lokal aja lah, lebih mahal dikit, it's fine gitu. Tapi gua ambil lokal gitu. Hope the good karma goes on. we hope the good karma goes on. Okay. Karena gini, ada beberapa pemain yang bahkan shifting. Kita bang importer saja, importer juga nggak mudah kan. Kita ngomong dari sisi principles kan, tadi gue challenge-nya adalah kenapa nggak impor aja gitu kan. Gue ketemu dengan salah satu orang yang dia cerita, ya ini kalau ini dia cerita temennya, kita lagi ngobrol ngopi lah ya. Temen gue importers juga nggak gampang, banyak red lines dan lain sebagainya. Dimana dia akhirnya mutusin buat berhenti impor dan jadi afiliator bro. Oh wow, oke.
Dia bilang karena gue impor Aha. sekian belas miliar, barang gue ketahan, gue cash flow rusak segala macem. Ya. Gue affiliate, gue dapat sekian persen, gue nggak ada risiko sama sekali. Nggak nyetok barang. Nggak nyetok barang, gue Iya. tinggal bikin konten doang. Akhirnya jadi pure affiliator sekarang bro. Oh jadi yang bisnis impornya udah Just stop the import. gila. Iya gila. See this is I think affiliator lahir kapan bro? Ya. Maksudnya itu segmen itu kan affiliator I don't know 2-3 years ago maybe gua Enggak nggak lah, tahu. udah way back. Oh, udah way back Sebenarnya ya? kalau Udah way back. dulu itu ada yang namanya Dropship, dropshipper. yes, dropship, kita tahu. Mulainya dari situ kan, dari iya, dropship, iya. and then all this social media. Yeah. Akhirnya ada orang-orang yang mulai muncul keranjang Yes, kuning tuh, akhirnya yes. jadi afiliator. Yes, Sebenarnya yes, kan yes. afiliator itu adalah marketers. Ya. Marketers atau kalau dulu kita bilang makelar. Ya. Jadi Betul. it's actually is a very long business model Ya, dari ya. zaman dulu. Betul, Ya, betul, brokers, agencies ya sama sebenarnya kan. Betul. Kita jual barang orang, kita nggak usah punya barang. Ya. Gitu. Cuman yang interesting kan adalah lo mungkin ibu rumah tangga atau apa bangun pagi Iya. beresin rumah terus lo jadi affiliate kan? Iya. Ya kan? Lo tinggal bikin video, tinggal ini kring tiba-tiba ada transaction gitu. Iya. So this a new market lah. Nggak usah pakai jas kayak begini bro, pakai daster aja udah bisa jualan, bisa jadi omsetnya lebih gede dari gua. Iya, precisely man. Right? Gitu. Iya. Nggak bisa ngomong industri Iya. zaman sekarang. Iya, Iya. betul. Tadi lu beberapa kali ngomong tentang I'm not trying to be patriotic. Iya. Why is that? Ya kalau gua ngomong semua harus lokal gila nih si Kendrick sosok ini banget cinta produk Indonesia banget. Tapi ya gua ngelihat bahwa itu salah satu jalan supaya kita semua bisa survive. Ya. Karena kalau tadi kan kita sempat ngobrol ya dari perusahaan-perusahaan dari China di satu industri mereka kerja bareng, mereka semuanya berusaha untuk support one another untuk nyikatin pasar di sini kan gitu loh. Yeah. Nah kalau kitanya sendiri juga nggak saling bantu ya rontok bro pasti menurut gua lah. Iya, jadi bukan mau menjual patriotisme, Iya, tapi iya. memang dari niat hati tuh kita pengen punya ekosistem yang lebih sehat gitu ya. Yes, agree. Bro, anggap anak lu mau ngelanjutin bisnis ini. Ya. What will you say? Go for it, son. Lanjutin atau cari yang lain aja. Karena beberapa prinsipal yang gue ketemu tuh sampai gimana tuh? kayaknya kalau bisa anak gue jangan ngelanjutin deh. Justru yang lain aja kalau bisa ini bisa laku dijual, Fit tolong jualin gitu ya. Oh jadi mau jadi prinsipal mau jual bisnisnya gitu? Kalau bisa ada yang mau, go take it. Wow. Anak gue kalau bisa jangan, udah deh. Nah, kalau lu gimana? Wah. Ini seru juga nih. Gila ya topik-topik lu nih. Gokil sih, gokil. Seru. Gua tuh kalau gua flashback balik ya sekitar 20-25 tahun yang lalu, parents gua tuh udah lumayan cemplungin gua di industri ini sih bro gitu loh. Gue masih inget waktu gue masih kecil yang lainnya pergi jalan-jalan ke mall and all that, gue tuh harus di gudang bro, bantuin bersih-bersih gudang, ngangkat-ngangkat barang. 20 tahun lalu berarti sekitar around that ya, 20-an tahun lalu gitu loh. Dan gue benci banget sama industri ini. At that time gue bilang gue mau industri yang lain gitu loh. Dan dari sebelum itu pun dari gue umur high school ya 13-an tahun gue udah kerja di restoran, gue udah jualan barang-barang second, jualan barang-barang audio mobil, anything to get money man gitu loh. Karena nyokap gue lumayan ketat dari sisi finance, jadi I have to find a way walk around it lah gitu loh. Dan gue benci banget industri ini karena yang lain dapat jalan-jalan, gue harus ke pub, gue harus ke gudang gitu loh. Ada satu stage waktu gue udah mulai di college di sini juga, yang lain lagi jalan-jalan, lagi liburan, gue bawa truk bro untuk ngirim barang gitu sama satu lagi karena tim pasangnya ready, tapi drivernya nggak masuk. Berangkat gue bilang gue bawa truk bro, itu bak terbuka gue bawa truk gitu loh. Jadi gue lumayan nggak suka lah industri ini. Cuman tiba-tiba ada kepikiran gini, gue lupa ada siapa yang ngomong waktu itu. Kan gini kan, ini ada rumah, ya dia bilang. Terus tangganya nih udah jadi setengah gitu loh. Untuk dari lantai 1 ke lantai 2. Ini gue inget banget nih cerita ini. Terus habis itu tinggal lu lanjutin nih tangga yang setengah ke lantai 2 gitu loh. Atau
ini ada rumah, lu bikin tangganya lagi dari nol gitu loh. What would you do? Wah iya ya. Satu, gue dikasih privilege yang nggak semua orang bisa dapat. Kedua, it's a legacy yang gue lihat gitu loh dari as a second gen gitu loh. Lu dikasih legacy, lu ini banget gitu loh. Kok lu nggak mau ngelanjutin legacy? Take it for granted ya. Take it for granted gitu loh. Yaudah deh, gue jalanin lagi. Nah ini kan tangga. Ya hopefully ya, udah di lantai 2 nih, tinggal ke lantai 3 lagi kan gitu ya, deterjen ya. Gue nggak bisa bilang lu harus lanjutin ke lantai 3. Gue nggak akan, maybe gue nggak akan lakukan itu karena takutnya dia nggak mau lanjutin. Tapi at the end keputusannya di mereka. Kalau mereka bilang, Pak, gue ada bisnis lain yang multipliersnya lebih gede ya kan. Kita lihat sekarang investment kripto gampang amat dapat cari kali 3 kali 2. Enggak lah, jangan itu nanti kemakan konten. In actual world kan gak semua orang mampu melakukan itu kan. Iya, true. Cuman kan kalau lu lihat, ya kita gak bisa ngomong sampai ke investment lah ya. Kita gak bisa ngomong ke investment ya. Kemarin gue baru ketemu orang juga sih. Dia bilang, gue udah let go semua bisnis gue. Ada industri. Gue udah let go semua bisnis gue kan. Even investment gue di land itu udah gone. Dia bilang, oh jadi lu ngapain sekarang? Gue investment di trading, di saham. Oh oke, gitu loh. Tapi for them to get, kita gak usah ngomong 200%, 300% deh. Nyari 5%, 10%. Kita mau nyari itu aja sekarang lagi mikirnya udah bukan main bro. Iya. Lu ngambil margin barang bisa berapa sekarang? 20, 30, 40, 50%. Net ya. Kita bilang bahkan gross ya. Gross dulu ya. Oh, gross dulu. Potong ini, potong itu, potong ono. Lu dapat net berapa gitu. Di sana kan cuma potongnya trading platform fee doang. Nah iya, kurang lebih seperti itu kan. Which is lumayan mahal kalau transaksi lu capital yang lumayan gede. Iya. Tapi kalau misalnya sekian persen dari itu udah net loh. Yes. Gue gak bilang di dunia itu gampang juga ya. Betul. Gue juga gak gitu ngerti. Gue gak ngomong gampang. Tapi ya gue akan ngelihat anak-anak kita ini dan next gen moralnya kemana gitu kan. It's up to them lah. Ujungnya it's up to them. I'm gonna build. Lu udah bangunin sampai lantai 2. Lu mau lanjutin ke lantai 3 boleh. Lu tetap stay di lantai 2 juga gak apa-apa. Tapi gue udah bangunin nih sampai lantai 2 gitu ya. Gue bakal think that way sih. There's a legacy that I'm gonna make. But apakah legacy itu mau mereka lanjutkan? It's up to them lah. It's up to them. Kalau gue membuatnya menarik, mereka lanjutin ya. Betul. You know what I mean gitu. Tapi kalau gue buatnya gak menarik, forget about it lah. Gitu. Ada yang waktu perjalanan jadi business consultant ini ada yang ngomong bahwa I will never be like my father, katanya gitu. Kenapa? Karena gue ngelihat papa nggak punya kehidupan. Karena kerja terus. Betul. Dan gue nggak mau kayak papa. Dibilang gitu. Jadi sebenarnya it's not just all about money. Sekarang generasi sekarang tuh lebih concern terhadap their life quality. Balance. Ya, kita nggak bilang work life balance-nya tapi quality of life lah. Kalau zaman papa mamanya kita dulu yang dari Senin sampai Minggu jaga toko dari pagi sampai malam, they will go for it karena nggak ada option lain. Tapi sekarang dengan banyaknya option yang bisa mereka lakukan gitu ya. Jadinya ada beberapa yang pengennya gak apa-apa deh gue gak dapet sebanyak itu tapi quality of life gue lebih bagus. Gitu. Bro, kita masuk ke pertanyaan yang agak iseng ya. Sip. Dari 20 something years lo di dunia furniture industry, apa satu pembelajaran yang menurut lo bisa dipakai di bisnis jasa bro? Jasa ya? Jasa, service industries. You kan produk banget nih. Gini. Jadi 2008 sampai 2011 tuh gue di Sydney bro. Dan gue kerja di salah satu perusahaan furniture terbesar. Very product that's huge. Mereka udah satu international company lah ya. Boleh gue sebutin sih brandnya? Gak apa-apa. Oh gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Oh IKEA. Gue kerja di situ waktu itu di Sydney. Kalau lu ngomong produk, mereka gila men produknya. Dari mulai developmentnya, harganya, design looksnya gitu loh. Tapi yang kalau lu ngomong masalah service, mereka itu punya regulasi ya. Ini yang di Sydney, gue lupa di Indo punya ada apa? Gue lupa lah. Cuman di Sydney itu mereka ada warranty money back guarantee bro. Dikasih waktu time span sekian lama, lu gak suka tanpa any reasons, they'll take it back. No question ask. No question ask. Ya.
Itu service yang menurut gue gila banget kan. Gue kemarin itu pas gue kerja di sono, gila ini lu invest berapa million dollars a year cuman buat refund, karena kalau udah di refund dan kalau itu barangnya let's say kayak fabric kayak pillow, mereka udah gak boleh jual lagi karena lebih ke hygieniknya gitu ya. Tapi kalau yang masih bisa dijual, mereka cut price, mereka jual lagi dengan harga yang sangat-sangat murah gitu loh. Tapi yang gue lihat gue kira mereka invest sekian millions of dollars kan, ternyata enggak bro. Jadi it was less than kalau gue nggak salah angkanya itu was less than 2% atau 3%. I could be wrong, gue udah lama banget soalnya, tapi I could be wrong. Ternyata dari total sales cuma segitu doang. Tapi kan itu jasa customer satisfaction ya. Banget men, itu gila sih gitu loh. Akhirnya gue ikutin gimana? Kita kasih warranty. Roda kursi lu rusak, kita kasih 2 tahun. Rusak, lu kasih tau gue kirimin roda lu yang baru. Kalau pun udah lewat masa warranty-nya, lu bisa dari gue kasih lu very good price. Jadi kursi lu masih in good shape, kalau roda kan susah ya. Tabrak-tabrak, bla 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 bisa rusak, ya itu kita beresin. Gitu. Kalau yang minum ya bro? Silakan. Ini beda alkaline water bro. Mantep nih, alkaline water. Punya teman kita juga. Iya. Keren. Oke. Kalau yang gue pelajarin itu berarti kalau dijadiin pembelajaran ya, menurut gue itu namanya risk reversal, berarti mengurangi resiko seseorang membeli. Karena seseorang ketika membeli dari lu kan dia punya resiko, pertimbangan dan lain sebagainya, dan pembelajaran dari lu yang gue tangkap adalah kita mencoba untuk mengecilkan resiko pembelian itu. Gitu ya. Oke, that's cool. Kalau in this economy katanya. Owner harusnya fokus apa? Fokus branding, fokus sales, atau fokus operation? Ini gue pernah ngobrol juga nih dikit-dikit sama lu nih bro. Gue selalu melihat ini adalah chicken or egg bro. Lu branding tapi lu gak ada salesnya, duit branding dari mana? Lu salesnya tapi gak ada branding, mau bagaimana ya kan? Ya sekarang what we can do is kita jujur sekarang kita lagi beresin operation. Gue ngelihat ada beberapa tim atau staff gue pas jualan tuh ternyata mereka gak se-confident itu. Gitu waktu itu ya, ini udah agak lama sih. Waduh pak, saya takut pak. Karena kemarin ada komplain pak, barang ini gitu loh. Wah lu gak bisa begitu, gue bilang lu jualan di sales gue, lu aja takut. Jualan barang lu gak bisa, gue bilang. Akhirnya kita bikin training lah, nih ya kita punya regulasi. Kalau ada komplain sekian X jam, lu udah harus bisa beresin. Dibantu, disupport sama tim production, dibantu sama tim-tim yang lain-lain gitu. Sekian X jam lu udah harus bisa reply customer lu. Sekian X jam ini lu udah harus bisa close komplainannya. Dengan gitu lu lebih gampang kan jualannya. Oh iya gue pede. Yaudah dari situ. Jadi udah beberapa tahun lalu itu sejak gue bikin rules-nya itu ya mereka udah pede lah jualannya. Ini gue inget yang gue bilang sama Kendrick bahwa you cannot see it as chicken or egg. Ya kan, tapi harus see it as a chain, sebab akibat, karena itu baru lu tahu di mana potongnya. Kalau misalnya kita selalu tapi masalah gue chicken and egg, itu udah susah sih, karena kan itu siklus muter terus kan, kayak lingkaran setan. Lu kalau belum berhasil membuat itu menjadi sebuah sebab akibat, wah itu bakal susah buat beresinnya. Nah, ada sekitar 60 juta UMKM di Indonesia ini, ya kan. Kalau misalnya mereka nonton ya. Audiens gue belum 60 juta, tapi kalau misalnya ada sebagian dari mereka yang nonton, kira-kira apa pesan yang perlu mereka dengar? Bukan bilang bahwa ini nasihat sukses ya, tapi menurut lu apa satu pesan sebagai sesama entrepreneur yang lu bisa kasih dan share? Dari gue mulai involve di Graceco, itu back in 2011 ya. Kita itu dulu cuma punya satu line of business, that's it. Production waktu itu. Terus along the way kita coba masuk ke pasar B2G yang ada government, ada yang berhubungan dengan reseller seperti interior contractor ataupun designers. Kita bikin line of business. Menurut gua pribadi, lu mau bikin satu bisnis awal itu di gua pribadi itu nggak susah. Gitu loh. Lu lagi lihat pasarnya ada, lokasinya oke, lu bisa create produk dengan harga yang oke, lu setup. Menurut gue itu nggak susah.
yang susahnya adalah maintain-nya Mhm. gitu loh. Mungkin gue udah share juga kemarin beberapa data sama lu, begitu kita bikin pum, tapi begitu udah salesnya udah pernah di atas, gimana cara lu maintain aja deh, kita Iya. jangan gen baru maintain aja, itu nggak gampang bro. Iya. Jadi bukan gue kasih advice atau apa, jangan patah semangat Iya. gitu loh. Lu setup, wih pede nih, sales, pum, wih tambah pede nih gitu loh. Iya. Tapi begitu lu mau naikin lagi, itu nggak gampang gitu loh. Iya. Tapi jangan give up, karena kalau lu give up, grafik lu ya akan turun, akhirnya udah tutup aja deh pak. Gitu. Keep finding your way up gitu loh, atau Iya. buat maintain terus pada saat itu bagus. Kalau ada satu kata yang bisa mewakili diskusi kita selama kurang lebih 1 jam ini, Yap. menurut gue itu berarti pesannya adalah being agile ya. Dari tadi kita awal Yap. ngomong memang sekarang nggak bisa sekaku itu dan nggak bisa sepasrah itu. Memang harus terus cari jalan. Mirip kayak tanaman lah ya, harus terus cari air, sumber airnya ya. Yes. Oke, that's Agree. cool. Adaptive Thank you ya. bro. Thank you for sharing. By the way, kalau misalnya ada yang mau, menurut gue dari diskusi hari ini ada beberapa yang bisa, kalau dari audience Ya. bisa reach out ke lu. Yang pertama adalah if you guys are good talent, ya, dan mau berkarya di industri furniture, reach out for Kendrick menurut gue. Thank you. Yang Yes, sure. kedua itu adalah kalau misalnya kalian itu bahan baku ya, yang terkait dengan bahan baku furniture, reach out for Kendrick ya, menurut gue. Fabric, Yes. busa dan lain sebagainya, go for it. Dari baku sampai jadi pun kita terima sih Iya. ordernya. Ya. Dan yang ketiga, kalau misalnya kalian bergerak di industri furniture dan perlu untuk OEM atau produksi, reach out for Kendrick. Ya. Ya. Thank you so much for coming bro. Thank you juga udah di invite bro. Oke. Semoga episode kali ini seru dan seru. banyak dapat insights juga, Yes, baik yes, yes. dari Kendrick, gua dan yang nonton ya. Sampai ketemu lagi di episode BSD berikutnya. Thank you so much. Thank Bye-bye. you.